Hai, aku Ilu, narator 11 malam. Terima kasih kamu udah klik video ini. Sebelum mulai, aku mau minta tolong ke kalian untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang udah klik subscribe. Semoga kalian menikmati cerita kali ini. Pagi itu seperti biasa, Pak Diman sedang merapikan beberapa tanaman di halaman aula sekolah. Beliau selalu memulai aktivitasnya pagi sekali, dengan harapan saat para siswa datang ke sekolah, seluruh pekerjaannya sudah selesai. Memulai pekerjaan di pagi sekali bukanlah hal yang sulit untuk Pak Diman, karena kebetulan beliau disediakan sebuah rumah dinas khusus penjaga sekolah. Di rumah itu, Pak Diman tinggal dengan seorang istri dan 2 orang anaknya. Anak pertama perempuan, berumur sekitar 15 tahun, dan anak keduanya laki-laki, masih berumur sekitar 7 tahun. Rumah tersebut terletak satu komplek dengan lingkungan sekolah. Itulah sebabnya Pak Diman mendapati banyak sekali kejadian menyeramkan di sekolah. Kira-kira saat itu pukul 5 sore. Keadaan sekolah sudah mulai sepi. Bahkan murid yang sedang menjalani ekstrakurikuler pun sudah mulai pulang satu persatu. Pak Diman memulai aktivitas sorenya dengan menyusuri setiap lorong kelas, mengecek satu persatu kelas apakah sudah kosong atau belum, karena kewajibannya saat sore hari adalah mengunci pintu di tiap ruang kelas. Tiap ruang kelas yang sudah dilewatinya rata-rata sudah terkunci, sampai tibalah pada ruangan terakhir, yaitu ruangan kelas komputer di lantai 2. Ruang kelas tersebut tidak terdapat jendela besar, namun memiliki pintu dari kaca, sehingga siapapun yang melihat dari luar bisa melihat apa masih ada orang atau tidak di dalam ruangan tersebut. Pak Diman mencoba melihat ke dalam melalui pintu kaca tersebut, tapi ternyata masih terdapat 1 orang guru laki-laki yang sedang mengoperasikan sebuah komputer. Masih ada orang ya? Batin Pak Diman. Kemudian Pak Diman melangkahkan kakinya kembali. Saat hampir sampai di tangga, Pak Diman ingat betul siapa sosok guru yang sedang duduk dan memainkan komputer tersebut. Beliau adalah Pak Tony, yang 2 bulan lalu meninggal dalam kecelakaan saat pulang dari sekolah. Beliau pulang sekitar jam 6 sore, dan pulang menemui Pak Diman, dan meminta tolong untuk mengunci ruangan tersebut. Pak Diman ingat betul, baju yang dikenakan oleh almarhum sama persis dengan baju orang di dalam ruangan tadi. Astagfirullah. Ucap Pak Diman. Dengan sedikit keraguan, Pak Diman akhirnya kembali ke ruang komputer tersebut. Dilihatnya lagi ke dalam ruangan, ternyata gelap gulita. Tanpa pikir panjang, Pak Diman langsung mengunci ruangan tersebut dan secepatnya turun ke bawah. Begitu seringnya Pak Diman mengalami kejadian mistis di sekolah, sampai pada suatu waktu, kejadian mistis menimpa satu keluarga Pak Diman. Kejadian itu seperti berturut-turut yang membuat Pak Diman sempat ingin pindah dari rumah tersebut. Namun apa daya, Pak Diman yang sudah cukup berumur tidak memiliki finansial yang cukup bagus untuk membeli sebuah rumah. Dan Pak Diman memutuskan untuk bertahan dan mencoba berdamai dengan para penghuni lain kompleks sekolah tersebut. Awal kejadian dialami oleh putra Pak Diman. Sebut saja namanya Dimas. Dimas yang saat itu masih berumur 7 tahun, sangat sering bermain-main di area sekitar sekolah. Setiap sore, sembari mengikuti ayahnya berkeliling mengunci pintu ruang kelas, Dimas bermain-main di depan salah satu ruang kelas yang sudah terkunci. Kebetulan di depan ruang kelas tersebut terdapat sebuah pohon, dan Dimas bermain di bawah pohon itu.
Dimas bermain menghitung daun yang jatuh di sekitar pohon tersebut. Setelah selesai, dia akan mengumpulkan daun tersebut menjadi satu. Namun anehnya, setiap kali daun terkumpul, selalu saja ada angin yang bertiup dan membuat daun yang terkumpul berantakan. Karena Dimas masih anak-anak, dia tetap saja bermain hal yang sama. Bahkan ketika sang ayah mulai naik ke lantai 2, dia masih asyik bermain. Selesai berkeliling, Pak Diman turun. Namun dia sudah tidak melihat keberadaan Dimas. Di situ Pak Diman berpikir, mungkin saja anaknya sudah kembali ke rumah. Setelah menyalakan lampu lorong, Pak Diman kembali ke rumah dan lanjut untuk mandi. Setelah mandi, Pak Diman melaksanakan sholat maghrib. Tak lama setelah sholat, Pak Diman mendengar istrinya memanggil nama anaknya Dimas. Kemudian bertanya kepada putrinya, namun putrinya menjawab kalau tadi sore Dimas bersama ayahnya. Kemudian istri Pak Diman masuk ke kamar dengan wajah khawatir menanyakan anaknya. Betapa kagetnya Pak Diman, ternyata anaknya belum pulang ke rumah. Pak Diman segera mencari ke seluruh pelosok sekolah sambil memanggil-manggil nama anaknya, namun tidak membuahkan hasil. Pak Diman yang sadar ada yang tidak beres, segera menelpon seorang ustadz kenalannya dan memintanya untuk segera ke rumah. Tak berapa lama, Pak Ustadz kenalan Pak Diman sampai di sekolah. Pak Diman menunjukkan tempat di mana terakhir kali dia melihat anaknya bermain. Saat melihat pohon tersebut, Pak Ustadz membacakan doa-doa, namun kemudian sedikit mengembuskan nafas. Kemudian berkata, kalau anaknya Pak Diman sedang diajak bermain di alam lain. Seketika istri Pak Diman lemas dan hampir pingsan. Namun Pak Ustadz segera mengajak untuk kembali ke rumah Pak Diman. Di rumah itu Pak Ustadz menuju kamar sang anak dan meminta baju yang sudah dipakai oleh anak Pak Diman. Entah doa apa yang dipanjatkan. Namun Pak Ustadz meminta istri Pak Diman untuk terus memanggil nama anaknya. Dimas, Dimas, pulang nak. Dimas anakku, pulang nak, ibu kamu. Sekitar setengah jam sang ibu memanggil. Sambil Pak Ustadz yang terus berdoa, tiba-tiba terdengar suara jawaban sang anak. Ibu, ibu. Semua berlari menuju arah sumber suara. Dimas ditemukan berjongkok sambil menangis di bawah pohon besar yang berada di sudut sekolah. Seketika Pak Diman berlari dan secepat kilat menggendong putra kesayangannya itu dan segera dibawa kembali ke rumah. Sampai rumah, Dimas cuma bisa menangis dan memanggil nama ibunya. Namun saat ditanya dia tidak menjawab dan masih sangat ketakutan. Malam itu juga Pak Ustadz menyarankan Pak Diman dan keluarganya untuk menginap di rumah Pak Ustadz, sekaligus mengobati trauma sang anak. Mereka bergegas meninggalkan sekolah. Namun anehnya, saat tiba di gerbang sekolah, Pak Ustadz tiba-tiba berbalik dan berteriak. Pergi, jangan ganggu anak ini. Kalau tidak akan aku bakar kalian. Setelah itu Pak Ustadz kembali berdoa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pak Diman dan keluarganya sangat ketakutan dan saling berpelukan. Dimas yang sedari tadi menangis dan tidak mau bicara, tiba-tiba berhenti menangis dan seperti bicara pada seseorang. Aku gak mau ikut, aku mau sama ibu. Namun setelah Dimas berkata seperti itu, tiba-tiba dia pingsan dengan mata terbelalak. Lalu angin pun berhembus dengan kencang sekali. Pak Ustadz kemudian segera mengajak Pak Diman dan keluarganya untuk segera naik ke mobilnya dan membawa mereka pulang ke rumahnya.
Sesampainya di rumah Pak Ustadz, Pak Diman diminta untuk ikut Pak Ustadz ke kamar mandi. Pak Diman diminta untuk segera mandi. Namun air dari bekas mandi harus ditampung di ember yang cukup besar. Air bekas mandi Pak Diman akan dipergunakan untuk memandikan sang anak. Pak Diman pun menuruti semua perintah dari Pak Ustadz. Di ruang tamu, istri dan anak-anak Pak Diman sudah diberikan air oleh istri Pak Ustadz. Mereka diminta untuk istighfar dan tetap tenang, dan terus berdoa semoga Dimas cepat segera sadar. Setelah Pak Diman selesai mandi, Pak Ustadz meminta istri Pak Diman untuk memandikan anaknya dengan air bekas mandi Pak Diman tadi. Seketika sang anak tersadar dan memeluk sang ibu. Keduanya menangis terseduh-seduh. Alhamdulillah. Ucap Pak Diman. Syukur yang tak terkira melihat anaknya sadar kembali. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Pak Ustadz meminta istri Pak Diman untuk mengawasi, bahkan pada saat anak tertidur. Sementara itu Pak Ustadz ngobrol santai dengan Pak Diman di teras rumah. Man, anak sama istrimu biar di rumahku saja dulu. Nanti Dimas juga bakal tak buatin aja biar dipakai kemana-mana. Anakmu itu banyak yang disukai gituan soalnya. Iya tak? On pokoknya manut. Beberapa hari berlalu. Pak Diman masih bekerja dengan cara pulang pergi dari rumah Pak Ustadz. Namun karena takut merepotkan, Pak Diman mencoba bertanya apakah anaknya sudah boleh dibawa pulang. Namun Pak Ustadz menjawab, boleh, tapi tunggu besok. Hari ini Pak Diman dan Pak Ustadz duluan saja yang pulang. Sesampainya di rumah Pak Diman, Pak Ustadz lalu membuka 4 buah botol kecil sekali. Pak Ustadz meminta Pak Diman untuk menanam botol-botol tersebut pada pojok-pojok rumah Pak Diman. Katanya berfungsi untuk melindungi Pak Diman dan keluarganya dari gangguan gaib. Setelah semua terpasang, tak berselang lama Pak Diman dikagetkan dengan suara ledakan dari atas gentengnya. Pak Diman berpikir, mungkin kabel listrik utama yang meledak. Namun saat Pak Diman keluar, tidak ada asap ataupun api di sana. Bahkan tidak ada benda apapun di atap. Pak Ustadz menjelaskan, suara ledakan itu adalah serangan gaib. Para penghuni lain kompleks sekolah tersebut mencoba mendekat, namun tidak bisa karena ada pagar gaib yang sudah terpasang di rumah Pak Diman.